Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para sahabat, kolega dan ibu sekalian, atas seizin guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan mu'alif Hujjatul Islam Imam Ghazali, dan ini kita sudah di ujung dari kitab ini. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa nallahu bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa halu mayatlubul mulkul kabiri fi darin na'imil khalidil mukim. Lalu bagaimana kondisi orang yang menuntut kerjaan yang besar di negeri kenikmatan yang abadi dan permanen, artinya akhirat nanti. Astaghfiru ma'adzalika antu yusolli rakatain lillahi ta'ala. Apakah engkau mengira hanya dengan sholat 2 rakaat kita akan sampai kepada surga? Tidak. Tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Kita berat, tapi harus kita jalan. Ayungfiku dirhamain, atau sekedar kita sedekah 2 dirham sudah pasti masuk surga. Kok murah ya? Surga hanya 2 dirham. Ya 2 dirham ini kira-kira 2.000 3.000 lah. Kok murah ya? Enggak, bukan. Tidak. Awi bisyahri lailatain, atau kamu tidak tidur hanya selama 2 malam. Wes aku tak mlebu surga. 2 malam saja saya sholat malam, selebihnya tidak. Oh, bukan. Tidak seperti itu untuk mendapatkan surga Jannatul Naim. Tidak seperti itu. Tidak segampang itu, tapi harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari bawah sampai ke atas, mulai dari aqibatul ini sampai aqibatus syukur walhamdulillah. Kalla bal law kana lahu alfi nafsin wa alfin ruhin wa alfin umur. Tidak, sekali lagi tidak. Bahkan seandainya ia memiliki 1.000.000 jiwa, 1.000.000 ruh, dan 1.000.000 umur, itu pun juga belum menjamin dia itu masuk surga. Kalau umurnya panjang tapi melakrak, umurnya banyak tapi nggak ibadah, umurnya tua tapi masih berfoya-foya. Tidak, bukan itu. Kullu umrin mislu umrid dunya wa akbaru aktsar. Yang setiap umur sepadan dengan umur di dunia, lebih besar, lagi banyak, ya Bapak sekalian. Maka dengan demikian bukan itu, bukan umurnya yang panjang, bukan itu yang dicari, tapi adalah mereka yang mempunyai amal soleh yang baik. Ya, fabadala dzalika kullu fi hadil matlubil aziz, lalu ia pertaruhkan semua seluruhnya dalam menggapai tuntutan yang agung ini. Lakana dzalika qalil, niscaya pasti semua itu adalah sesuatu yang sedikit. Artinya menuju Allah itu harus mutawal, terus menerus. Jangan gogek. Gogek itu kadang-kadang, ya.
dan kadang sholat dan kadang tidak. Terus dijaga, ya. Tapi wala indo farado firabado bimatlibin, dan jika sukses setelahnya mempertaruhkan semua itu, bersakit ria, bersolat malam ria, bertorekoh ria, menuju Allah ria, membaca Quran ria, nah itu ya, bersukaria dalam beribadah karena dia mendapatkan ladzatul ibadah, ya, dia mendapatkan nikmatul ibadah, dia mendapatkan lazzatul munajah pada Allah, dia dapatkan, Bapak Ibu sekalian, lakana dzalika ghunman aziman, maka dia akan meraih pencarian yang sukses, yang untungnya yang besar, karena akhirat yang khalidina fiha abada. Wa fadlan minalladzi atau kafiran, dan sebagai anugerah dari Allah zat yang maha besar yang telah memberinya dengan atau kafiran, yaitu pemberian yang sangat banyak. Nggak pengen tak? Mboten kepengin jenengan. Tidak inginkah kita mendapatkan pemberian Allah yang sangat luar biasa di akhirat ini? Insya Allah jawabannya kepingin. Kalau kepingin monggo dikit, bendina maca Quran, nganggur maca Quran, tasbihnya jangan lupa dari sakunya dan tangannya, malam sholat malam, masuk tarekoh, ngoten lho, lek kepengin. Ojo urusan dunia, lali kowe golek. Udahlah, percaya. Kalau urusan dunia lali, lupa, niatnya udah berkali-kali, tiba waktunya pekerjaan lali meneh. Dunia enak ya, makan itu enak ya, pangkat itu enak. Nanti gitu, nggak akan habis gitu sampai kapanpun. Kalau sudah sampai pada urusan dunia, niat ada, tapi belum hidayah, belum taufik. Nah ini yang kita mintakan, kita mohonkan, semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah, mudah untuk sholat malam, mudah terbuka hatinya masuk tarekoh. Karena ini cekelane, ini gamane orang Jawa ya, gamane mlebu surga itu yang ngono-ngono gitu, yang begitu-begitu. Sholat malam, zikir, masuk tarekoh, maca Quran, amal baik, itu caranya ya Allah ya. Muka-muka. Maka fatanabbah ayyuhal miskin min raqdatil ghafilin. Karena itu wahai bangunlah, wahai kita semua, diminta oleh Imam Ghazali, bangun, eleng-eleng. Mata kita itu dikasih air. Kamu jangan nonton yang indah-indah saja, kepalanya yang tidur. Kamu jangan tidur saja, ya. Otakmu jangan kekuasaan saja. Otakmu jangan dunia saja, dimarahi diri kita. Fattatabah ayal miskin, wahai orang yang miskin, artinya miskin menuju Allah, kita menuju Allah itu kita marahi diri kita. Kowe itu loh, itu coba dada kita dimarahi. Kowe itu loh, kok kowe itu dunia tok itu apa sih? Nafsumu itu kok terlalu kuat. Nah itu dimarahi. Baru sadar. Min raqdatil ghafilin, dan kamu harus sadar tadi tidurnya orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lupa dengerin Allah. Bapak sekalian, nah, itu ya. Katakan insyaallah Allahumma amin, kita lolos, kita tuturi diri kita, dunya ya dunya, ning aja kedonyan. Ya, urusin nek dunya itu bahasa bapak saya itu ngeli ae. Ngentir aja, ikutin aja, harusnya apa, jadi ini jalan. Tapi ojo keli. Kalau keli itu hanyut tenggelam, jangan ngeli, ikutin aja. Seneng apa nek dunya, tapi ojo kedonyan. Kedonyan itu nggak ada lain kecuali dunia lah. Nggak ada lagi kecuali kekuasaan, nggak ada lagi kecuali jabatan, jangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali merumuskan seperti ini. Tsumma inni ta'ammaltu ma yu'idullah subhanahu wa 'abdu idza ata'ahu.
Selanjutnya sesungguhnya Imam Ghazali mengatakan setelah merenung tentang apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang hambanya apabila mentaatinya, idza ata'adu wa lazima khidmatahu, dan yang selalu terus-menerus menyambungkan dirinya pada Allah secara mulazamah, istiqomah terus-menerus, masuk thariqah salat, thariqah zikir, thariqah salat malam dan sebagainya, terus menerus zikirnya atau auratnya dengan dijaga, fasalaka hadit tariqul umruh, maka ini adalah menempuh jalan sepanjang usianya. Ini kan disebut thariqah umruh. Jadi thariqah umruh itu adalah jalan di dalam hidupnya itu menuju Allah. Disebutkan kan man salaka thariqan falyatu fihi ilman sahallallahu tariqan ilal jannah. Orang yang suluk, orang yang jalan menuju Allah, yang di dalamnya adalah ilmu mendekatkan Allah, maka orang itu adalah sahallallahu tariqan ilal jannah, akan dipermudah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Fawajjatu ala jumlah, maka akan mendapatkan sesuatu jumlah arba'ina 40 karomatin wahil hatin, yaitu pemuliaan dan harta yang tiada terkira bagi orang yang sudah sampai pada tingkat Allah, sampai tingkat liqailah mahabbah ilallah itu. Artinya kita sudah di atas kan, sudah di puncak gunung kan, sudah berapa? Kalau derajat itu 360 derajat ya. Bisa muter kanan kiri, lihat ini ya. Saya pernah naik di Misol. Misol itu di daerah Raja Ampat, tapi yang paling ujung ada gunung bagus, lihat pemandangan keras-keras kecil itu, gunung-gunung kecil, bisa keliling lihat di atas, indahnya bukan main. Itu di dunia. Nanti di akhirat kayak apa? Nah, itulah. Bapak Ibu sekalian, ngisrina minhan minnat dunya wa isna min habil uqba. Ada 40 karunia karomah yang Allah berikan kepada orang yang sudah pada tingkat aqobatul syukur wal hamdu, itu dikasih 40 karomah. 40 karomah itu 20-nya fit dunia dan 20-nya lagi fil akhirah, fil uqbati di akhirah. Mari kita baca, kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Katakan panjenengan sedanten sudah pada tingkat di puncak. Kita semua ya, termasuk saya, kita semua sudah di puncak. Alhamdulillah, kita jaga, kita jalani, kita proses menuju Allah itu kita jalani, dan alhamdulillah kita sudah di aqobatus syukur, di puncak. Maka adalah begini. Ammal latifitunya fal'ula, maka kenikmatan pertama, karomah yang pertama di dunia apa? Ayat kurahullahu subhanahu wa yunsi alaihi wa akrim bi abid. Para ulama, para kiai yang benar, para orang-orang yang sederhana, rakyat biasa tapi betul-betul dekat dengan Allah, maka Allah akan mengingatkan dan memujinya kepadanya, dan betapa sangat mulia seorang hamba ini. Wa akrim bi abid, dimuliakan, dihormati, diagungkan oleh Allah. Yakunullah Rabbul Alamin yamun ala dzikrihi wa tanaihi, di mana Allah Tuhan semesta alam memberikan karunia kepadanya dengan mengingatkan hamba itu dan memujinya. Dijamin masuk surga orang seperti ini, dipuji. Ini adalah abdan syakur, ini adalah hamba yang pandai bersyukur, selalu mendekatkan diri Allah, maka Allah ganti memuji. Tapi kalau kita menjadikan Allah marah, pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan syariat, tuntunan, maka Allah juga marah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu ayyashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimuhu. Yang kedua, Allah Jalla Jalaluhu akan berterima kasih kepada hamba itu dan mengagungkannya. Diagung-agungkan. Luar biasa nih hamba ini. Rezekinya biasa tapi dekat dengan saya. Udah nanti surga, nanti di akhirat
mau njaluk apa ae tak kai. Nek dunya memang masih pas-pasan, tapi di akhirat insyaallah yu'adzimahu, Allah akan mengagungkannya. Walau sakaraka makhlukun dhaifun mislu dzalika mu'azzamik, dan seandainya berterima kasih kepadamu satu makhluk yang lemah sepertimu dan mengagungkan, lasaruf tabihi, pasti akan merasa hormat dirimu dengan hal tersebut. Masyarakat juga mengagungkan. Baik Ibu sekalian, kadang-kadang masyarakat itu mengagungkan bukan melihat jabatan, tapi melihat orang di kampung yang alim, pakaiannya sederhana, mimpin doa, ya mimpin tahlil di kampung. Tapi masyarakat kan menghormati. Inilah balasan di dunia. Fa kaifa bi alhil awwalin wal akhirin. Ya. Maka bagaimana tidak kalau Tuhan Allah memberikan bagi orang yang generasi pertama dan generasi orang yang terakhir. Jadi orang yang selalu hidupnya menuju Allah, pasti Allah agungkan. Nah, yang ketiga, wattalitsatu ayyuhibhu, dan Allah akan mencintai hamba seperti ini. Walau ahabbaka ra'isa mahallatin aw amiru baldatin, seandainya engkau dicintai oleh seorang pemimpin suatu tempat, laftakharta bidzalik, pastilah engkau mendengar hal tersebut. Tak tahu jenengan dipanggil oleh Pak Presiden, ya, hanya lurah yang berkontribusi bagus, kepemimpinan bagus, tahu-tahu dipanggil oleh Pak Presiden, senang nggak? Senangnya bukan main. Lah ini dipanggil oleh Allah, nadhar, dipandang oleh Allah kepada kita seperti itu. Ya. Wa anta fa'ta bihi fi mawatin azizah, maka engkau memeroleh manfaat dengan berbagai pemukiman, tempat, satu rumah yang hebat, azizah yang mulia. Fa kaifa bi Muhammadin rabbil alamin, maka bagaimana kiranya engkau dicintai oleh Allah semesta alam ini. Pasti luar biasa. Yang ketiga ya, yang keempat, warabi'ah ayyakuna lahu wakilan yutabbarul umuruhu, keberadaan Allah pasti memilih Anda sebagai wakilnya, khalifatul fuliat yutabbarul umuruhu, dan dia bisa mengatur dengan segala urusan hamba itu. Semua urusan hamba itu dipenuhi oleh Allah, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena semua itu yang menjadi wakil, yang menjadikan tameng kita itu Allah. Diserang, difitnah, biar Allah yang mengaturnya. Tidak usah kita dendam-dendam. Oke. Yang kelima, orang yang sudah mahabbah illallah, orang yang sudah pada aqobatus syukur walhamdu. Wal khamisatu ayyakuna lahu birizkin kafilan, keberadaan Allah bagi hamba ini adalah akan memberikan rezeki sebagai penjamin. Ora rai somangan. Gitu ya. Enggak, pasti Allah akan maksum. Allah itu memberi rezeki yang sudah dibagi, sudah ada ukurannya, itu sudah ada. Ya, yuwajjihu ilahi min halin ila halin, di mana Allah akan mengarahkan rezeki itu dari hamba itu dari satu kondisi ke kondisi lain. Tempat ini selesai dikasih tempat ini, tempat ini selesai dikasih ini, terus berkelanjutan, tidak putus-putus rezeki dari Allah karena kita dekat dengan Allah. Min ghairi ta'ibin au bibalin, dari satu kondisi ke kondisi lain dengan tanpa susah payah dan kesusahan. Inilah yang disebut dengan apa? Bapak Ibu sekalian, sering saya katakan, selain sunnatullah, inayatullah. Selain sunnatullah, lek wong sregep kerja mestinya sugih. Tapi tidak semua orang sregep sugih, karena belum ada inayatullah. Tapi ukuran sugih bukan urusan harta belaka, tapi kedekatannya dengan Allah. Maka Pak, orang dari dulu kok susah golek rezeki itu apa sih?
Tapi sebagian lain ada yang gampang. Kartune nggak mati-mati wong kuwi ono aja, rezekine ngalir terus. Lah itu insya Allah akibat dari beliau dekat dengan Allah. Ayo kita introspeksi. Mengapa kita itu terlunta-lunta urusan dunia? Jangan-jangan kita jauh dari Allah. Nah, gitu caranya kita mengintrospeksi Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang nggak usah repot-repot, rezeki teko-teko dewi. Nah, gitu loh. Itu kan banyak kan? Oke. Yang keenam, wassadisatu ayyakuna lahu nasiron. Allah akan menjadikan dirinya sebagai penolong. Ya, yakfihi kullu udwin wa yadfa'anhu kulli qasidin bisu'in. Allah telah mencukupkan dirinya. Siapa yang mau menjadi musuh diselesaikan tuh. Yang memusuhi diselesaikan tuh. Yang menfitnah diselesaikan tuh. Yang nggak senang dengan dia tak ngoros, biarkan aja orang nggak senang dengan kita. Allah ada kok. Biarkan orang yang hasad-hasad kepada kita, jangan dibales. Jangan punya dendam kepada orang yang menfitnah kita. Biarkan Allah menjadi wakil kita. Wa yadfa'anhu kulli qasidin bisu'in. Dan Allah akan menghindarkan diri hamba itu setiap makhluk yang bermaksud membuat kejahatan. Tameng kita yang namanya Gusti Allah. Orang mau hasad gak seneng dengan kita, monggo. Orang menfitnah dengan kita, monggo. Orang mau menjelek-jelekan kita, monggo. Orang mau membuli kita, monggo. Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah tidak tidur, Gusti Allah taksih sugih, Gusti Allah terus sugih yang akan memberi kita, bukan orang-orang itu. Ngoten. Ini bagi orang yang sudah dekat dengan Allah. Yang ketujuh, wasabi'atu ayyakunu lahu amnisan la yastawqisu bihalin wa la yakhafu tagzira wal istibda. Yang ketujuh adalah keberadaan Allah bagi hamba akan menjadi anisan, pelipur lara. Susah ambil Quran, maca seneng niku Bapak Ibu sekalian, nggih. Susah wukuf. Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk, susah pekerjaane angel meneng wis. Lungguh menghadap kiblat, wukuf kepada Allah, nangis nek Gusti Allah. Karena Allah munisan, Allah itu anisan, pelipur lara kita. Mana orang itu angel men yang maca Quran itu ya. Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angel ya Quran itu loh, sedina sak lembar kok enggak, itu piye sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu adalah obat. Quran itu obat segala obat. Apalagi obatnya hati. La yastakhuna hisabi halin wala yakhafu. Hamba tidak akan merasa kesepian dengan keadaan apapun dan tidak ada takut. Taghyira wal istibdal, dengan berbagai perubahan dan pergantian. Presidennya ganti, tenang aja. Nanti ganti lagi, tenang saja. Kita menjadi bagian dari, katakan dari calon presiden ini, ya kita ikutin aja. Kita ada yang lain di tempat lain, dia nih ikutin aja. Tapi ojo ngelok-ngelok no. Ya Allah, sekarang itu jarinya wong Islam. Tapi pekerjaannya bikin bully-bully itu, bikin meme-meme, fitnah-fitnah itu, naudzubillah. Jangan. Rezeki bukan itu. Rezeki ada di mana-mana. Jangan mencari rezeki dengan membuat bully-membuli. Lek seneng calonmu, seneng nyai. Ojo ngelok-ngeloknya calon liyane. Nah ini loh ya Allah. Tangan itu loh gampang menfitnah itu loh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Orang-orang seperti itu. Wes lek seneng siji, senengi. Tapi ojo ngelok-ngeloknya yang liyane. Ngono carane. Ya, dengan demikian kita nggak usah susah terhadap situasi. Yang kedelapan,
Wasaminatu izzun nafsi. Kedelapan kepribadian yang mulia. Alhamdulillah akhlakul karimah. Karena orang yang suluk, orang yang torekoh itu adab nomor 1. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Faya yulhiquhu dhullu khidmatid dunya wa ahliyah. Maka Allah tidak akan melekatkan hamba itu dengan hinanya pelayanan dunia dan penghuninya. Jadi kita tidak dalam posisi takut dengan urusan dunia. Ya. Bal la yardo an tahtumuhu mulukut dunya wa jabarituha. Dan bahkan Allah tidak rela jika para raja dunia dan para penguasanya melayani hamba tersebut. Aku Allah, aku yang menyelesaikan urusan manusia itu. Nggak usah takut. Bahkan ya, dia nggak boleh bergantung pada aku cukupi kok. Nah, itu ya, itu ke-8. Ke-9, wattasi'atu raf'ul himmah. Orang yang dekat dengan Allah selalu mempunyai cita-cita yang luhur, Allah berikan itu. Fatarafa'u bitalattu'i bi'aqdadid dunya wa ahliha. Maka hamba itu menjauhkan diri dari ternoda sebagai berbagai kotoran dunia dan para penghuninya. Jadi tidak usah melok-melok deh. Kalau orang sukanya membuli, tidak usah ikut membuli, jangan. Ya. Wala yaltafitu ila rahifiha wa malahimiha. Ya, dan ia tidak akan menoleh kepada barang-barang duniawi sebagai hiburan dunia. Ya, biasa aja lah urusan dunia. Tidak usah terlalu digondeli, seneng-seneng nek dunia. Wa tarafuha rijalil alibai an mala'i asibyani wan niswan. Seperti menjauhkan dirinya dari pria yang cerdas dari berbagai tempat bermain anak-anak dan para wanita. Seperti menjauhkan dirinya dari orang cerdas. Oleh orang pintar kan tidak gelem. Kalau orang cerdas itu nggak mau ikut-ikut main-main. Ya mau coba diskusi. Coba mahasiswa-mahasiswa itu lek pintar. Biasanya kan tidak pakai gelem guyonan sih enggak. Paling berorganisasi. Ya kalau dulu saya PMI. Saya dari kecil yang Ibnu, PMI, ISNU sampai sekarang. Ya, paling itu senengannya organisasi, ngabdi pada orang banyak dan tidak mau ikut senang-senang. Ya, yang 10 yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, wal ashiratu ghaniyul qalbi, dan dia berkaya hati. Ghaniyul qalbi, hatinya itu lembar, hatinya itu jembar, hatinya itu luas, dan dia sangat kaya hatinya. Fayakuna aghna min kulli ghaniyin fid dunya. Ya, maka dia menjadi kaya dibandingkan setiap orang yang kaya di dunia. Mau berapa itu? Sekarang orang yang terkaya di dunia siapa? Prayogo Pangestu ya sekarang ini. Yalah, kecil itu buat kita. Kita sholat qobliyah subuh, sholat fajar, sholat isra, ya sudah kalah dengan kita. La yayadulut tayyibun nafsi fasihas sadri. Maka orang seperti ini tiada henti-hentinya berjiwa positif dan berlapang dada. Fasihas sadri, hatinya lega, hatinya nggak ada rasa iri, hatinya nggak ada rasa benci kepada orang, hatinya tidak ada dendam, lapang dadanya. La yafghayuhu khadathun wala yahummuhu adamun. Tidak akan mengejutkan dirinya suatu peristiwa yang terjadi. Orang gumunan. Nah ini dulu kan orang Jawa, jok gumunan, jok kagetan, biasa aja ya. Wala hamuhu adamun, dan dia tidak akan gelisah terhadap sesuatu yang ketiadaan. Itu Bapak sekalian. Sementara kita bahas 10 dulu. Orang-orang ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu adalah diberi karomah, diberi
fadilah 20 di dunia dan 20 di akhirat. Baru bisa membahas 10, insya Allah 10 yang terakhir, ada 10 berikut yang dunia akan kita bahas pada pengajian berikutnya, dan 20 di akhirat seperti apa ini insya Allah pada pekan depan, pada Sabtu depan. Semoga Allah meridhoi, membukakan hati kita, kita selalu berikhtiar, kita selalu iktikad kita hanya Allah dan agama Islam kita yang sempurna, akidah, syariat, tasawuf, syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat kita jalani. Semoga Allah menjadikan kita menjadi abdun, menjadi hamba yang betul-betul muqarrabah, taqarrub ilallah. Terima kasih. Aqul kalam, aqul minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.